Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga pagi hari ini teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, serta dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan membahas lucu sebenarnya, menurut saya yang lucu, karena yang kita bahas ini tentang menyangkut kebersihan teman-teman ya. Ada beberapa pendapat yang masih kental ya, masih kental di telinga masyarakat di sekitar saya dan beberapa daerah lainnya. Jadi menurut ilmuwan zaman kuno ya, ilmuwan. Oke, jadi menurut pendapat sebagian orang berpendapat kalau menyadap aren itu tidak boleh memakai wangi-wangian atau parfum ya, sejenisnya. Jadi untuk menyikapi hal seperti itu di zaman sekarang ini, kita bisa bandingkan perbedaan antara zaman dulu dan sekarang teman-teman. Perbedaannya itu sangat jauh. Jadi contoh pertama, mungkin di zaman dahulu atau sekitar 40 tahun yang lalu, atau bahkan 50 tahun sampai 70 tahun yang lalu, mungkin yang jual wangi-wangian itu belum seberapa, dan seperti sabun ya, sabun untuk mandi ya teman-teman, mungkin yang jual seperti itu belum seberapa, ataupun mungkin yang ada yang jual tapi tempatnya jauh. Jadi mungkin saja kenapa orang berpendapat seperti itu, karena beli sabunnya itu atau wangi-wangian lainnya itu jauh tempatnya. Jadi waktu untuk pergi beli ya, waktu perjalanan untuk membeli sebuah wangi-wangian atau sabun misalkan, itu memakan waktu yang cukup lama karena mungkin kendaraan belum ada teman-teman. Jadi bagaimana ya, bisa jadi arennya rusak kalau pergi beli wangi-wangian dulu baru pergi menyadap aren. Jadi karena perjalanan cukup panjang, jadi seketika sampai rumah baru ganti baju lagi, baru pergi, baru berangkat menyadap aren. Jadi otomatis air-airnya rusak karena terlambat proses pengambilannya. Itu diakibatkan karena gara wangi-wangian. Oke, tapi sampai sekarang masih kental ya teman-teman pendapat seperti itu. Bahkan baru-baru ini ada salah satu orang yang mampir ke rumah ya, pokoknya dia senior sekali menyadap aren. Saya ini pokoknya sangat senior. Bahkan beliau mengatakan kepada saya, kalau menyadap aren itu tidak boleh ganti baju.
Misalkan pertama menyadap saya pakai ini sampai mati, ini tidak boleh diganti. Kalau ingin berangkat menyadap aren di rumah boleh ganti katanya. Dan kalau mencucinya itu yang pakai sabun, dikucek saja. Ini orang sesat. Jadi yang makan mengkonsumsi gulamu itu siapa saja teman-teman, siapa saja. Kalau yang konsumsi gulamu itu hanya kamu saja, memang boleh kita lakukan. Tapi kalau gulanya misalkan kita jual, yang konsumsikan orang banyak, jadi utamakan kebersihan teman-teman. Ya walaupun sebenarnya saya belum bersih ya, karena bersih itu susah kalau memang menyadap aren, karena ini kerjaan kotor, atau artinya yang bisa bersih itu hanya PNS. Kalau petani seperti sawah, coklat atau kakao, pokoknya yang jelas kalau petani itu sulit menggunakan pakaian bersih. Karena kalau kita selalu menggunakan pakaian bersih, bisa tiap hari belinya. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, kalau memang penyadap aren itu tidak boleh memakai wangi-wangian, berarti otomatis Anda kalau mandi tidak menggunakan sabun. Saya pastikan itu. Kalau memang hal itu masih kental di telinga masyarakat atau di daerah lainnya, kalau seorang penyadap tidak boleh menggunakan wangi-wangian atau sejenisnya, otomatis Anda kalau mandi tidak menggunakan sabun pastinya. Saya pastikan. Dan alhamdulillah teman-teman, ini sudah setahun lebih, hampir 2 tahun ya teman-teman, saya menyadap aren itu non-stop ya, non-stop. Dan saya juga sudah sering gonta ganti baju, bisa dicek ya video-video sebelumnya. Baju saya itu selalu terganti, bahkan kadang pakai lain sore lain pagi. Dan saat mencucinya saya suruh istri saya, kalau mencuci itu kalau dibilas gunakan wangi-wangian. Kenapa? Agar gulanya lebih menarik teman-teman. Aduh. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk pemula. Dan hal seperti itu jangan dipercaya, dan bukannya saya tidak percaya teman-teman, hanya saja kita harus ikut pada perkembangan zaman, dan hal seperti itu kalau bisa kita hilangkan saja. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tangga.